Hello guys, welcome back with me, Putumila Kristina Fanyari. You can call me Mila. I'm student number 5 of class Panovis A. In this video, I would like to deliver you about what I have been watching before in the video with the title The World of Hospitality 2. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahaskan mengenai apa itu hospitality. Tentunya kalian semua sudah tahu bukan apa itu hospitality. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hospitality. Di antaranya yaitu kita akan membahas mengenai departemen-departemen apa aja sih yang ada di dalam suatu hotel. Nah, jadi semakin besar hotel, semakin tinggi klasifikasi hotel, maka departemen-departemennya pun semakin beragam. Namun, secara umum, departemen dalam satu hotel itu ada 8. Di antaranya yaitu front office department, housekeeping, food and beverage service, food and beverage product, sales and marketing, accounting, engineering, dan human resources. Di antara semua itu, yang paling saya sukai yaitu front office department. Hal itu karena saya merupakan mahasiswi jurusan front office. Kemudian, memang dari dulu saya memang senang di bagian front office karena front office itu berhubungan langsung dengan tamu, kemudian melayani tamu, dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan membahas pertama mengenai front office department. Front office department adalah satu departemen di dalam satu hotel yang bertugas untuk melayani check-in dan check-out tamu, kemudian memberikan informasi sebagai pusat komunikasi, kemudian memberikan kesan pertama dan terakhir bagi tamu di hotel, dan adapun job desk-nya dari seorang front office itu sendiri yaitu mulai dari menyambut tamu tiba, kemudian menangani barang-barang bawaan tamu, kemudian melayani valet parking atau valet service, kemudian mengantarkan tamu ke front desk. Setibanya tamu di front desk, kita membantu tamu untuk melakukan registrasi. Kita konfirmasi dulu bookingannya, kemudian kita melakukan payment. Mungkin tamunya belum membayarkan kamar, kita akan langsung settle semuanya di awal agar nanti pada saat check out tamunya tidak kabur. Kemudian sesudah itu kita melakukan alokasi kamar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tamu. Misalkan ada yang high floor, minta yang non smoking room, minta yang smoking room, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita memberikan kunci kamar kepada tamu, menjelaskan fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Kemudian kita panggil bellboy, dan untuk mengantarkan tamu ke kamar itu di dalam perjalanan kita menjelaskan fasilitas-fasilitas hotel kita. Kemudian setibanya di kamar, kita menjelaskan fasilitas yang ada di kamar itu sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian melayani segala permintaan tamu selama tamu menginap di hotel. Kemudian menjawab segala pertanyaan dari tamu, mulai dari misalkan tamu menanyakan rekomendasi tempat wisata, rekomendasi tempat makan, kemudian rekomendasi transportasi, dan masih banyak lagi. Jadi setidaknya kita tidak boleh menjawab tidak tahu kepada tamu. Setidaknya kita harus mempunyai product knowledge mengenai pengetahuan umum mengenai pariwisata maupun produk hotel itu sendiri. Nah, adapun struktur organisasi dari front office department itu sendiri, ada tingkatan paling atas yaitu front office manager. Front office manager itu bertugas langsung kepada general manager hotel. Seorang front office manager haruslah mengetahui segala hal yang berhubungan dengan front office department. Kemudian di bawahnya ada asisten front office manager. Fungsinya yaitu menggantikan tugas-tugas front office manager ketika beliau tidak ada. Kemudian di bawahnya ada deputy manager, yaitu beliau yang mengatasi segala inspeksi kamar, mungkin akan ada showing room atau nanti akan dijual. Kemudian memantau segala kegiatan yang ada di front office. Kemudian di bawahnya ada front office supervisor, yaitu memantau segala kegiatan anak bawahannya. Di bawahnya ada yang namanya reservation supervisor. Di bawah reservation supervisor ada reservation staff. Kemudian di sampingnya ada concierge supervisor. Di bawahnya ada concierge. Kemudian ada yang namanya senior of receptionist. Di bawahnya itu ada yang namanya receptionist. Kemudian di sampingnya ada head of cashier. Kemudian di bawahnya ada cashier, dan yang terakhir yaitu ada bell captain. Kemudian ada bawahnya disebut dengan bellboy. Nah, selanjutnya departemen yang kedua yaitu housekeeping department. Housekeeping department juga hubungannya erat sekali dengan front office department, yang mana housekeeping department ini bertugas untuk menyiapkan kamarnya, dan sang front office itu yang menjual kamar. Nah, adapun
Housekeeping Department adalah suatu departemen yang bertugas untuk menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, keindahan seluruh area hotel, mulai dari kamar tamu, public area seperti lobby, public toilet, area-area kantor, dan lain sebagainya, termasuk kebun dan juga laundry itu punya housekeeping department. Adapun struktur organisasi dari housekeeping itu sendiri, yaitu yang pertama ada executive housekeeper. Executive housekeeper itu bertugas langsung kepada general manager hotel. Kemudian di bawahnya ada asisten executive housekeeper. Kemudian di bawahnya ada floor supervisor. Di bawah floor supervisor ada room attendant. Kemudian ada public area supervisor. Di bawahnya ada public area attendant. Kemudian selanjutnya ada control desk supervisor. Di bawahnya ada houseman ataupun minibar attendant. Di sampingnya ada linen atau uniform supervisor. Di bawahnya ada yang terakhir itu ada laundry supervisor. Di bawahnya or valet attendant. Di bawahnya ada tailor atau upholster. Nah, selanjutnya ada food and beverage service. Itu adalah suatu departemen yang bertugas untuk menerima pesanan tamu, menerima orderan berupa makanan ataupun minuman, nanti akan menyajikan makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu, kemudian yang menangani bilnya juga. Kemudian struktur organisasi dari food and beverage service, yaitu yang pertama ada food and beverage manager. Food and beverage manager ini itu bertugas langsung kepada general manager. Di bawahnya ada asisten food and beverage manager. Di bawahnya ada bar manager. Kemudian di bawah bar manager ada bar supervisor atau bartender. Di bawahnya itu ada bar waiter. Kemudian di samping bar manager ada yang namanya restoran manager. Di bawahnya ada asisten restoran manager. Kemudian di bawahnya ada restoran supervisor. Di bawahnya ada restoran captain, ada restoran waiter, dan yang terakhir yaitu busboy. Kemudian selanjutnya ada in-room dining manager. Di bawahnya ada in-room dining supervisor dan ada in-room dining waiter. Dan yang terakhir yaitu banquet manager. Kemudian di bawahnya ada banquet supervisor dan yang terakhir bawahannya ada banquet waiter. Nah, selanjutnya ada food and beverage product. Food and beverage product ini yaitu suatu departemen yang bertugas untuk mengolah makanan dari yang mentah menjadi matang. Apapun yang dipesan oleh tamu berupa makanan ataupun minuman, itu yang mempunyai tugas adalah seorang food and beverage product. Kemudian, adapun struktur organisasi dari food and beverage product ini yaitu pertama ada executive chef, kemudian ada executive show chef, kemudian di bawahnya ada pastry chef, kemudian ada butcher, kemudian ada sous chef, ada chief steward, dan yang terakhir ada banquet chef. Di bawahnya ada baker, kemudian ada CDP atau chef de party, kemudian ada steward. Di bawahnya lagi, di bawahnya chef de party ada yang namanya garden manger, kemudian ada yang namanya night chef, breakfast chef, dan pantry chef. Nah, selanjutnya yaitu Sales and Marketing Department. Sales and Marketing Department adalah suatu departemen yang bertugas untuk memasarkan dan menjual produk hotel. Biasanya orang-orang sales and marketing ini adalah orang-orang yang fashionable dan tentunya pintar dalam berkomunikasi maupun menarik perhatian para agen. Karena di sini mereka bertugas bertemu dengan klien-klien besar maupun agen-agen besar. Biasanya mereka itu akan menarik perhatian dari agen-agen yang akan menggunakan fasilitas hotel, misalkan menyewa kamar, kemudian menyewa meeting room, melaksanakan wedding ataupun event, dan lain sebagainya. Kemudian struktur dari Departemen Sales and Marketing ini yang pertama yang paling tinggi ada Director of Sales and Marketing. Ini bertugas langsung dengan General Manager Hotel. Di bawahnya ada Assistant Director of Sales and Marketing, kemudian di bawahnya ada Marketing Manager, ada Sales Manager, ada Public Relation Manager atau PR Manager, dan ada Revenue Manager. Kemudian di bawahnya ada Graphic Designer dan ada E-commerce. Nah, selanjutnya yaitu Accounting Department adalah suatu departemen yang bertugas untuk mencatat segala keuangan hotel, kemudian membuat laporan keuangan hotel baik itu pendapatan maupun pengeluaran, kemudian
melakukan pembayaran baik berupa cash maupun cek, kemudian menerima pembayaran cash, kemudian mengadakan pembelian barang-barang hotel. Nah, adapun orang yang memimpin di bagian accounting ini adalah seorang financial controller. Ini bertugas langsung dengan general manager hotel. Nah, selanjutnya ada engineering department. Engineering department adalah satu departemen yang bertugas untuk melakukan perencanaan, perbaikan, pengawasan, dan perawatan alat-alat yang ada di hotel. Mulai dari pengecatan, kemudian memperbaiki alat-alat yang rusak seperti misalkan AC ataupun lift dan lain sebagainya. Kemudian adapun struktur organisasi dari engineering ini sendiri. Yang pertama ada Chief Engineering. Chief Engineering bertugas langsung dengan General Manager Hotel. Kemudian di bawahnya ada Assistant Chief Engineering, di bawahnya ada Duty Engineer, kemudian ada Engineering Secretary, kemudian ada Civil and Building, kemudian ada Electrician, kemudian ada Mechanical, dan ada Engineering Storekeeper. Nah, yang terakhir yaitu Human Resources Department. Human Resources Department adalah suatu departemen yang bertugas untuk melakukan perkembangan atau pengembangan terhadap segala sumber daya manusia, mulai dari perekrutan karyawan hingga menyiapkan kontrak kerjanya. Kemudian melakukan pelatihan terhadap karyawan, kemudian menjaga hubungan antar karyawan, mengevaluasi kehadiran karyawan, kemudian memberikan kompensasi dan melindungi setiap karyawan. Nah, jadi itu semua yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian betah di rumah dan please di rumah aja. Alright, thank you so much for your attention. I hope that we can meet again in the next video. Thank you so much and have a good day. Bye!